setinggi atap. Banjir lahar dingin juga memutus satu-satunya jembatan yang menjadi akses utama wilayah Malang dan Lumajang. Permukiman warga di Dusun Kampung Renteng, Desa Sumberwuluh, Candipuro, tak ubahnya hamparan pasir. Material vulkanik hampir membenamkan rumah-rumah warga. Sebagian rumah bahkan tertimbun abu vulkanik hingga atap. Hingga pagi ini, saudara, ada 7 warga yang masih dilaporkan hilang. Saat erupsi pada Sabtu kemarin, mereka berada di Sungai Leprak untuk menambang pasir. Kini pencarian masih terkendala paparan lahar panas Gunung Semeru. Sementara itu, erupsi Gunung Semeru, saudara, juga mengakibatkan jembatan Geladak Perak yang berada di wilayah Pronojiwo, Lumajang putus total. Jembatan ini merupakan akses utama warga dari Malang menuju Lumajang ataupun sebaliknya. Tidak ada jalur darurat yang bisa dilintasi. Jembatan Geladak Perak sepanjang 100 meter ini putus usai terhempas lahar dingin Gunung Semeru. Hingga pagi tadi, saudara, kondisi di sekitar kaki Gunung Semeru masih diguyur hujan abu. Meski abu pekat masih menyelimuti, sebagian warga sudah mendekati areal yang dilintasi lahar dingin. Dan saudara, guguran awan panas yang terjadi cepat membuat hampir seluruh warga tidak dapat menyelamatkan harta benda mereka. Hari ini sebagian dari mereka mulai kembali ke rumah untuk melihat sisa yang ditinggalkan dari erupsi Semeru. Minggu pagi, Said dan sebagian warga Dusun Kampung Renteng, Desa Sumberwuluh, Candipuro, memberanikan diri melihat kondisi rumahnya. Tidak ada yang bisa diselamatkan. Tidak hanya melihat harta benda yang terpaksa ditinggal saat erupsi kemarin, mereka juga mencari tahu kondisi tetangganya yang belum diketahui keberadaannya hingga kini. Kondisi ini belum tahu karena masih dicari. Tapi yang jelas 7 orang itu 2 keluarga sudah nggak ketemuin. Kawasan Candipuro menjadi salah satu lokasi yang paling terdampak erupsi Semeru. Nur Salim melaporkan dari Lumajang, Jawa Timur. Dan saudara, lalu bagaimana kondisi terkini dan proses pencarian korban yang diduga masih tertimbun material erupsi? Kita bergabung dengan David Rizal dan Rifki Satrianegara di Candipuro, Lumajang, Jawa Timur. David, bagaimana proses pencarian korban saat ini? Iya, proses evakuasi masih terhenti dan juga saudara, karena mengingat tadi ada informasi yang diperoleh dari pihak polisian dan juga pihak TNI bahwa aktivitas dari Gunung Semeru terpantau meningkat. Namun yang bisa saya sampaikan kepada Anda, meskipun proses evakuasi masih dihentikan, tapi yang jelas di sini aparat kepolisian dan juga TNI masih terus berjaga di Kampung Renteng, di mana kalau bisa kita lihat dari tempat saya melaporkan saat ini, di sini sudah hampir rata dengan tanah permukiman-permukiman yang ada di kawasan ini. Bahkan atap rumah warga itu sudah tertutupi sebagian. Kemudian ada beberapa rumah yang memang hingga saat ini diduga masih terdapat warga di dalamnya. Karena tadi kami mendengar ada warga sekitar yang masih menunggu kepastian dari sanak keluarga, kemudian tetangga. Karena mereka meyakini ketika kejadian, keluarga atau tetangga mereka ini masih berada di rumah masing-masing. Dan tadi juga kami sudah mendapatkan informasi dari pihak polisian bahwa hasil evakuasi hari ini ditemukan satu lagi jenazah berjenis kelamin laki-laki yang dievakuasi dari rumah. Saya masih belum bisa mengkonfirmasi kepada Anda kepastian bagaimanakah nasib dari warga yang diduga masih terjebak di dalam rumah mereka. Namun 1 kali 24 jam kita tentunya berharap yang terbaik. Namun 1 kali 24 jam ini memberikan sinyal bahwa bisa jadi warga yang berada di dalam ini sudah tidak bisa diselamatkan. Namun sekali lagi kami masih menunggu konfirmasi. Dan juga dari saya juga bisa menggambarkan kepada Anda bahwa kenapa Kampung Renteng ini terdampak cukup parah, khususnya untuk banjir lahar dingin. Karena jika Anda lihat awas lahar dingin, sebenarnya jalur permukiman ini berada di jalur datangnya lahar dingin, sehingga mereka ketika itu tidak menyangka bahwa banjir lahar dingin yang sudah lama tidak terjadi di Kampung Candipuro ini tiba-tiba terjadi ketika saat kemarin Gunung Semeru memuntahkan lavanya. Dan kondisi cuaca di sini saat ini sangat cerah. Namun kami masih belum bisa memantau secara langsung bagaimanakah kondisi dari puncak Gunung Semeru, karena meskipun cuaca cerah namun berawan.
dan juga puncak ini masih ditutupi awan sehingga tidak bisa terlihat apakah erupsi susulan yang tadi sempat terjadi masih berlangsung hingga saat ini. Dan kami akan terus menginformasikan kepada Anda bagaimanakah kondisi dari Lumajang, Jawa Timur untuk sementara kembali ke David Villa di studio. Baik, terima kasih David. Dan saudara, selanjutnya kita menuju Rivi Satria Negara untuk mengetahui kondisi terkini terutama di permukiman warga. Rivi, seperti apa kerusakan yang timbul akibat erupsi Semeru? Pastinya bagi Ya, dan untuk lokasi saya berada saat ini memang kerusakan tidak terlalu parah begitu, namun dari dampak yang terjadi karena erupsi kemarin masih bisa terlihat sekali, di mana salah satunya adalah tebalnya debu atau abu vulkanik di jalan, di kendaraan, bahkan hingga saat ini abu vulkanik ini masih turun meski dengan tidak terlalu pekat begitu. Sedangkan di lokasi saya berada saat ini yaitu di Desa Sumberbulu, tepatnya ada kantor desa di sini. Ini menjadi salah satu titik posko pengungsian warga gitu, dan ini memang salah satu yang jaraknya paling dekat dengan area puncak Semeru gitu, karena di sini masih masuk kategori 20 km. Jadi setelah ini sudah tidak ada lagi. Ini adalah posko pengungsian yang paling aman, namun memang paling dekat meski cukup jauh. Sedangkan hingga saat ini radius 5 km lah yang diwajibkan untuk warga ini mengevakuasi diri. Titik saya berada saat ini memang merupakan titik yang bisa terlihat ramai dengan aktivitas begitu, karena ada sejumlah organisasi bantuan yang kumpul di sini memberikan bantuan juga ada di sini. Lalu juga ada titik di mana warga ini bisa menanyakan terkait dengan informasi atau kondisi kerabat atau keluarga mereka gitu. Karena memang seperti diketahui tak jauh dari sini yaitu di Jembatan Gelelang Perak ada kejadian jembatan ambruk begitu, dan di sana tak jauh ada desa lain begitu yang dimana cukup banyak warga yang saling mengenal, bahkan ada sanak saudara begitu. Sedangkan karena jembatan itu adalah satu-satunya akses ini dalam melakukan evakuasi dan lain sebagainya, ini harus dilakukan secara memutar gitu, melewati malam yang menjadi ini waktunya sendiri menjadi 4 jam. Karena memang jembatan Gelelang Perak ini merupakan satu-satunya akses antara Kabupaten Lumajang dengan Jasad seorang wanita ditemukan warga tertinggal